no gold is not in her. She's a diamond under. Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gue di Arafis Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita mau belajar sejarah teman-teman. Dan sejarah yang bakal gue bahas kali ini adalah penjara terkejam yang ada di Vietnam teman-teman. Waduh, ngeri banget ya. Penjara terkejam, siapa sih yang gak tahu dengan penjara terkejam yang ada di Vietnam, yaitu penjara Phu Quoc. Nah, ini gue bakal bahas atau ngulas aja seberapa kejam penjara di Vietnam pada masa waktu itu ya. Oke, gak usah lama-lama lah, langsung aja kita bahas. Selama ini Vietnam dikenal dengan negara yang punya banyak stok wanita cantik teman-teman. Ya? Udah cantik, wisatanya juga indah-indah gitu. Tapi ternyata di balik itu semua ada kehidupan yang bisa kita sebut dengan neraka gitu kan, yang amat sangat menyeramkan teman-teman. Jadi ada di sana yaitu rumah tahanan atau rutan yang bernama Phu Quoc ya. Mungkin dari teman-teman udah banyak yang tahu mengenai penjara ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, gue bakal ulas sedikit penjara ini ya. Bagaimana kekejaman dan penyiksaan pada saat waktu itu, teman-teman. Jadi sebuah tempat yang dibangun oleh para penjajah Prancis untuk menahan para tentara komunis. Gak tanggung-tanggung, di penjara ini bakal disuguhkan dengan pemandangan yang cukup menyayat hati karena para tahanan yang disiksa di sini semuanya disiksa secara membabi buta, guys. Gila nggak tuh anjir, membabi buta coy. Jadi rumah penjara ini berlokasi di desa Chai Dua, Phu Quoc ya, Vietnam Selatan. Dibangun di atas lahan seluas 400 hektar. Dan Phu Quoc adalah penjara terbesar di Vietnam yang awalnya dibuat khusus untuk menahan para patriot Vietnam pada tahun 1967 ya. Namun seiring berjalannya waktu, penjara ini dijadikan sebagai bui untuk para tahanan perang, para komunis, serta narapidana yang tersangkut kasus politik dari berbagai periode. Wow, ngeri banget ya. Terhitung semenjak menginjakan kaki ke dalam penjara, para narapidana sudah mendapat penyiksaan di luar batas kewajaran coy. Gila nggak tuh? Lo disiksa, pas datang langsung disambut dengan siksaan yang udah menanti. Anjir, gimana tuh? Serem banget ya. Terus tahanan akan diberi pukulan mematikan yang akan menciutkan mental mereka. Itu pukulan bukan sembarang pukulan ya. Kebayang banget. Anjir. Oke, lanjut. Terus setelah diciutkan dengan diberi pukulan awalan, di hari berikutnya para tahanan akan dijemur di bawah sinar matahari. Anjir, udah dipukul, lanjut dijemur ya, kayak pakaian aja. Kalau pakaian digusrek ya. Ini bukan. Ya, terus di atas kerangka timah panas sampai kulit mereka melepuh dan pingsan juga. Anjis. Jadi guys, udah dipukul, terus dijemur di siang hari di bawah kerangka timah yang panas sampai mereka kulitnya melepuh dan pingsan karena kesakitan gitu ya, menahan kesakitan itu. Aduh. Mereka nggak bisa memberontak guys. Nah, kalau mereka memberontak, apa yang akan terjadi? Mereka akan mendapat pukulan di kepala dan ditembak juga. Bayangin aja udah merinding gitu. Bagaimana menyaksikan secara langsung gitu. Wah, gue udah pingsan kayaknya, nggak kuat ya. Terus tahanan juga bukan cuma dipukulin guys. Mereka menerima siksaan yang sangat kejam juga. Siksaannya dibuat kayak buta dengan cahaya. Ditidurin, terus dia kayak di senter matanya secara terus menerus ya, dengan nyala mati nyala mati nyala mati nyala mati. Wanjir. Nah kayak gitu guys, kurang lebihnya gitu ya. Terus habis itu dimasukkan ke dalam karung dan dibakar hidup-hidup cuy. Anjir, dibakar hidup-hidup. Terus dikurung dalam kandang berduri. Nah dikurung dalam kandang berduri ini tuh jarak dari tanah ke atas aja tuh nggak terlalu tinggi guys. Bahkan sampai duduk kayak berdiri aja gini itu susah, harus kayak nunduk gini dulu gitu. Gila kan? Terus bukan cuma itu aja guys, sampai memasukkan tongkat ke dalam tenggorokan. Semakin sering tahanan untuk mencoba kabur, itu siksaannya makin berat dan bahkan berujung kematian boy. Anjis. Gila sih. Penjara ini menampung lebih dari 32.000 tahanan dan saat-saat tertentu tahanan akan bertambah menjadi 40.000 guys. Dengan tempat yang sempit, siksaan yang berat, ada banyak tahanan yang meninggal di penjara ini dan bahkan angka kematiannya pun sampai ribuan boy. Waduh, ngeri ya.
Penjara ini dijaga dengan cukup ketat banget ya, terbukti dengan penjagaannya aja untuk satu orang yang jaga itu dijaga 2 orang. Satu orang dijaga dengan 1 orang aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini 1 orang dijaga dengan 2 orang, gimana ceritanya anjir? Terus lebih dari 4.000 aparat juga yang menyebar di sekitar penjaranya, termasuk di daerah pantai dan udara. Mau kabur kemanapun juga susah anjir kalau gini ceritanya boy. Oke, jadi penjara Pukok ini dibangun pada tahun 1993 ya guys. Kayak Nusa Kambangan lah. Cuman penjara ini tepat berada di sebuah pulau yang bernama Pulau Pukok ya. Jadi dinamainya tuh penjara Pukok. Ada ininya tuh, terkenalnya gitu ya. Jadi penjara ini dihususkan untuk menahan orang-orang Vietnam atau disebut Coconut Tree Prison gitu ya. Gila guys. Nah ini yang terakhir guys ya. Jadi yang membuat penjara ini terkenal adalah hukuman yang diberikan untuk tawanannya guys. Tahanan tuh nggak cuma dipukulin, tapi mereka juga menerima siksaan yang cukup kejam dan sadis juga gitu. Sampai dibutain, dimasukin dalam karung, sampai melepuh, disimpan di kandang berduri, dijemur, dipukul. Gila. Itu mau kabur aja gimana. Bahkan sampai ada yang kayak cacat. Ya kalau keluar pun kayaknya bakal ada yang cacat juga gitu ya. Nggak gimana banget gitu. Nah itu guys. Jadi untuk kali ini gue mau ngebahas itu aja dulu sih ya. Mengenai penjara terkejam yang ada di Vietnam gitu pada masa waktu itu ya. Dan ini gue sumbernya dari Google. Dan buat teman-teman yang belum tahu, ini kayak kisah ulasannya aja gitu ya. Gue nyeritainnya mengenai penjara yang terkejam yang ada di daerah Vietnam. Atau dari teman-teman ada yang mau ngasih masukan atau saran, silakan aja, tinggal tulis di kolom komentar. Kalau misalnya jawaban gue atau info yang gue kasih nih masih kurang lengkap, teman-teman bisa tambahin juga di kolom komentar. Dan bisa berbagi juga, sharing-sharing juga sama teman-teman yang lain juga ya. Kalau ada saran bang, coba bahas penjara ini, atau enggak cuman penjara aja, ada destinasi wisata dan lain-lain, gue bakal bahas juga guys. Pokoknya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, oke? Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan sampai jumpa juga di video-video Arafis berikutnya, khususnya mengenai sejarah-sejarah ataupun tempat-tempat yang bakal kita bahas dan kita ulas juga ya. Thank you banget buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys. Bye-bye. Salam Arafis. I know gold is not